input pendaftaran. Intinya bagaimana caranya kita bisa mendaftar, bisa lewat online. Jadi seandainya kita tidak mempunyai website, kita bisa gunakan dengan Google Form. Nah, Google Form di sini yang saya akan sampaikan adalah untuk presensi atau absensi ya untuk pelatihan. Nah, yang pertama yang harus kalian ingatkan yaitu kalian harus mempunyai akun email ya. Karena ini bisa digunakan untuk Gmail saja. Nah, kalau misalkan saya anggap Bapak Ibu udah punya email semua dan anggap saja ini saya udah masuk ya dengan email saya sendiri. Yang pertama, kalau seandainya ini udah dibuka di web browsernya, nah maka tampilan seperti ini. Ini adalah email saya, ya. Nah, terus di sini ada bentuk seperti ini. Kita klik aja yang Google App di sini. Nah, kalau kita mau masuk ke email beda lagi. Nah, ini masuknya ke Drive, ya, ke Drive. Nah, ini yang ini. Saya tidak menyampaikan untuk PowerPoint-nya. Kita langsung saja. Nah, jadi mudah-mudahan untuk kedepannya mungkin harus menggunakan PowerPoint juga, tetapi itu hanya sebatas tampilan. Nah, ini udah masuk ke Google Drive ya. Nah, di sini yang pertama kalian harus klik itu adalah new ya. Di sini ada new. Atau mau membuat folder dulu mangga, tapi kita langsung saja. Di sini kita klik dulu new ya. Terus lalu more. Nah, di sini ada dua pilihan, ada blank form atau from template ya. Nah, jadi kalau form template itu udah ada desainnya, kita tinggal edit, tetapi saya akan coba dulu yang blank form saja. Nah, ini diklik. Sambil menunggu ya. Nah, setelah itu baru kita ambil judulnya di sini. Bentar. Nah, ini judulnya adalah tinggal diklik sesi mananya? Lah. Bentar. Presensi sesi 3. PCT batch ya. Batch 6 12 Jabar 12 B. Nah, ini yang pertama harus diinikan karena nanti ini sebagai judulnya. Ini tersimpan secara otomatis kalau koneksi kita lancar ya, kalau sinyal kita lancar. Terus selanjutnya sebelum kita harus membuat deskripsi dulu. Ini adalah misalnya deskripsinya adalah kehadiran ya, atau kehadiran peserta, instruktur dan lain-lain lah ya. Itu. Terus di sini harus pakai apa istilahnya? Header. Nah, caranya kita diklik dari custom theme, di sini diklik. Nah, di sini header. Use image, ini cari. Nah, kita di sini udah disiapkan beberapa header, tetapi kita harus sesuaikan dengan header yang kita akan gunakan. Pilih upload, baru browse. Nah, setelah di browse, lalu nanti muncul ke area folder kita. Nah, ini diarahkan. Ada di C, ada di ini. Nah, di sini apa yang tadi pernah saya download pakai header ya, header nah ini. Nah, yang ini tunggu sebentar. Nah, kalau udah tinggal down. Tapi kalau di sini tidak tampil, tidak jadi masalah, tinggal down saja. Nanti juga akan tampil. Ini untuk pembuatan headernya. Nah, ini udah tampil ya. Nah, ini udah tampil. Terus yang kedua, yang selanjutnya kalian mau merubah sesuaikan aja. Ini karena theme colornya warna apa ya ini ya. Kita gunakan dengan background di atas biar agak matching. Nah, itu biru aja. Ya, aja ya. Nah, ini salah. Oke, setelah itu di close. Baru di sini kita ke
inputannya. Di sini inputannya itu banyak pilihannya. Ada di sini ada untuk kalimat yang pendek, paragraf kalimat yang panjang, multi choice ini untuk pilihan. Checkbox, kalau multi choice sama checkbox itu beda ya. Kalau multi choice itu hanya satu klik, ya tidak bisa memilih yang banyak. Kalau checkbox bisa memilih yang banyak. Drop down itu pilihan, tetapi dengan diklik dia akan keluar sendiri. Setelah dipilih baru dia akan tutup lagi sendiri. Kalau file upload juga banyak di sini untuk upload. Linear ini untuk pilihan, multi choice itu kayak split tabel, checkbox juga sama. Date ini untuk mengisi waktu, time untuk mengisi jam. Nah itu. Nah sekarang kita akan gunakan yang pertama adalah untuk nama. Kalau untuk nama biasanya menggunakan sort ya. Yang ini. Udah, kita kasih nama, misalkan nama. Nah, lalu di sini ada required, ini maksudnya adalah wajib, ya wajib diisi. Nah, tinggal ditambahkan. Terus selanjutnya, bagaimana untuk menambahkan lagi? Nah, ini tinggal klik tanda add question. Klik. Nah, ini yang kedua, email. Email juga di sini diaktifkan. Ya, ini secara otomatis dia akan berbentuk email, dan secara otomatis kalau kita memasukkan email maka dia akan formatnya berbentuk email. Nah selanjutnya tambah lagi seperti biasa. Di sini setelah email kalau email, nah lupa lagi. Satuan pendidikan. Satuan pendidikan. Satuan pendidikan. Instansi ya? Ya, instansi. Oh, instansi. Unit kerja, Pak. Oh, unit kerja. Instansi unit kerja. Unit kerja. Kerja. Nah, ini udah tes unit kerja. Terus seandainya ini terlalu panjang, kita bisa menggunakan menggunakan tanda add selection bila terlalu panjang. Jadi ini ada nanti tambahan next. Nah, seperti ini. Ada tambahan next. Ini misalkan lanjutan inputan. Inputan. Atau masukan. Tapi tetap sama, tapi hanya melanjutkan. Ya. Terus ini yang selanjutnya setelah instansi itu adalah apa ya Pak? Lupa. Instansi, unit kerja. Nomor WhatsApp, email, Oh, nomor telepon, nomor WhatsApp. WhatsApp. Nah, itu. Ini masih ini ya, tinggal udah nomor udah secara otomatis. Terus tambah lagi nomor email udah. Instruktur sama PJ wilayah. Oh, nama ya, nama instruktur atau PJ wilayah. ya. Nah, ini udah. Terus saran. Peran, Pak. Peran dulu. Sebelum instruktur, peran dulu, Pak. Oh, peran. Nomor WhatsApp. Setelah nomor WhatsApp, Pilihan peran pilihan 3 pilihan ya. Kalau di peran atas gunakan drop down ya. Ya. Pak, boleh bisa menggunakan multi? Boleh. Kalau checkbox tidak boleh ya. Karena kalau checkbox bisa memilih banyak. Tapi kalau multi ini salah satu. Kalau drop juga ini salah satu, tidak bisa dua. Jadi kita gunakan yang drop saja. Tapi bisa menggunakan multi ya. Pak Arif, penempatannya untuk peran di atas nama instruktur, Pak. Jadi peran dulu baru nama instruktur gitu. Ya, ini ya. Ya, betul. Tinggal di drag ke atas ya. Siap. Peserta. PJ wilayah, PJ wilayah. instruktur. Peran itu isinya moderator, host, presenter, peserta.
Bos, Yang paling atasnya moderator, di bawahnya moderator, Oh, boleh presenter dulu, presenter, moderator, host, baru peserta, baru di bawahnya instruktur atau PJ wilayah itu, Pak. Oh iya. preset. Presenter, presenter, moderator. moderator. Gak apa-apa ya sambil belajar biar nanti gak salah gitu kan. Terus ini PJ. Iya, nggak apa-apa, ini kan penguatan, Pak. PJ wilayah. Udah ya? Terus instruktur. Udah ya. Nah ini menggunakan drop. 1, 2, 3. Cukup? Oh pesan ya? Belum ya? Terakhir. Email sudah belum, Pak? Udah. Saya lihat kan, Pak. Oh, udah. Email udah di atas. Pesan ya? Ya, pesan. Ini kalau pesan bisa banyak jadi menggunakan paragraf. Paragraf. Ininya tinggal diwajibkan karena harus diisi ya. Takut lupaan. Nah, ini juga sama. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita cek ya. Kita cek dengan cara preview. Nah, ini coba lihat di preview. Nah, ini hasilnya. Ya. Nah, ini hasilnya. Nanti kita menginput email. Ini contoh saja. Email. Nah, ini juga sama. Tadi ada istilah page ya. Next. Nah, ini salah satunya. Jadi biar nambah ke belakang, nambah ke page selanjutnya. Nah, itu seperti ini. Form lanjutan ya. Form lanjutan. Ya. Nah, ini seperti ini. Tuh, ini pilihannya tadi. Salah satunya ini. Ya, ini hanya mengetes apakah udah benar atau enggak. Kita kembali lagi ke sini. Nah, untuk seperti ini baru kita lihat dulu responnya. Atau setting dulu. Di sini di setting, di sini ada istilah konfirmasi message. Jadi apabila setting, lalu di sini ada general, ada presentation. Nah, di sini kita harus kasih apabila orang lain udah menginput. Nah, di sini kita harus kasih apa istilahnya tanda terima kasih Anda udah mengabsen ya. Terima kasih Anda sudah melakukan presensi sesi 3. Nah, kalau udah di save. Nah, gitu ya. Jadi itu apabila cashback atau respon balik dari apabila kita udah ngisi. Terus selanjutnya, sekarang kita harus mengaktifkan yang dua itu. Yang pertama adalah limit form limiter ya, sama form publisher. Ya, dengan cara add-ons ya atau add-ons ya. Nah, di sini kita cari form publisher. Gunanya buat apa? Dia untuk mengirim balasan. Nah, ini ada. Nah, ini udah ada ya. Form publisher, klik di sini. Setelah diklik, baru kita install. Karena tiap-tiap masing-masing email, kalau sudah, maka udah terinstall. Tapi kalau misalkan belum, maka harus diinstal. Install, baru continue. Tunggu sebentar. Proses. Sambil ngopi. Nah, muncul. Ulangi lagi. Continue. Gak mau. Ulah di lab. Bentar. Bisa kalau online itu biasanya kadang ada gejala, ada kendala ya biasanya. Nah, ini tidak muncul. Nah.
Starting install. Permissionnya. Sama ya, mungkin ya dari peserta yang lain juga ada yang mengalami seperti ini. Ya, contohnya kayak Ya, seperti Hmm. ya. Nah, kita coba lagi ya, coba lagi bentar. Direfresh dulu. Kayaknya udah pernah nginstal Pak Arif, terus dia uninstall ya. Belum Pak, kalau yang di email yang lain udah pernah. Oh, Bentar dulu. Loading. Tapi kalau misalkan kalau udah pernah nanti di sini ada muncul, Pak. Kalau di sini nanti muncul. Kita coba dulu lah. Kalau misalkan ini tetap tidak bisa, mungkin nanti saya ngambil yang udah jadi aja. Ya, ini Google Reader. Install. Pada starting install. Continue. Wah, masih gak bisa. Apa ya? coba yang keduanya dulu, yang satu, yang add-on yang kedua. Apanya ya? Yang limiter. Limiter. Tik ya, limiter. 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 Ada Pak, di samping yang pom publisher itu pom limiter Pak. Oh iya, ini. Nah, ini. Kelihatan. Jadi gunanya yang pom publisher mah hanya untuk nanti ada cashback kepada orang yang udah mengisi. Jadi ada balasan, tapi kalau untuk yang pom limiter itu adalah untuk memberi waktu. Nah, hanya Ada tetap fallback ya. yang ngambil yang udah ada aja ya. Nah, di sini kayak seperti ini kan udah ada. Nah, nanti kalau udah terinstall, nampilnya seperti ini, pom publisher sama pom limiter. Kalau pom publisher ini misalkan saya generate, nggak apa-apa lah. Nah, munculnya seperti ini. Kalau misalkan tadi installnya kalian mau apa yang kalian cashback-kan kepada ini, biasanya menggunakan Google Dokumen ya. Google Dokumen tinggal klik. Ya kalau udah terinstall nanti ada pengaya seperti ini. Ada tombol icon seperti ini. Nanti di sini ada dua pilihan. Nah, kalau udah seperti ini udah ya. Tinggal di next. Udah, itu udah terverifikasi. Nah, kalau misalkan kita mau menggunakan yang pom limiter, set limiter, nah ini tinggal diatur masalah waktunya saja. Ya, masalah waktu. Jadi, nah ini. Ya, nah baru di sini masukkan tanggal berapa. Ya, jadi kapan mau diluncurkan, tanggal berapa, terus jamnya. Nah, tanggalnya misalkan 12. Nah, ini tinggal pilih jam berapa gitu kan. Nah, kalau udah itu di-set aja. Kalau di-set nanti dia akan mengabsen pada jam berapa. Nah, itu salah satu. Ya mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin kalau misalkan saya sampaikan lagi, mohon maaf kalau misalnya ada kendala, dan mudah-mudahan ini semua para ibu guru atau bapak guru yang hebat-hebat udah bisa melaksanakan, terutama yang saya juga sama baru sekarang, padahal pengenalan itu ini udah begitu lama. Nah, untuk itu mudah-mudahan ini bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator Pak Teguh. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Arif yang sudah menyampaikan tentang Google Form ini. Cuma saya menambahkan, nanti Bapak dan Ibu bisa mengcopy linknya ya Pak Arif ya. Linknya copy untuk di-share-kan yang lain gitu. Jadi kalau udah jadi kayak gini, Bapak dan Ibu tinggal copy link tersebut untuk dibagikan ke para peserta. Dan Bapak Ibu bisa mengatur tadi limit yang tadi kita bisa mengatur yang sesi 1, sesi 2, dan sesi 3.
seperti yang pernah kita lakukan di yang kemarin materi kan, ada sesi 1 jam berapa sampai jam berapa, sesi 2 jam berapa sampai jam berapa, sesi 3 jam berapa sampai jam berapa. Itu mungkin salah satu bentuk supaya ada komitmen peserta standby pada waktu presensi begitu. Sekali lagi itu mungkin ya Pak Arif ya. Jadi catatannya semacam. Teguh, mungkin Ya. kalau untuk membuat pengambilan link ini tinggal dikirim ya. Nah, Dikirim. itu betul. Dikirim tadi saya kelupaan, dikirim baru di sini linknya. Nah, ini tinggal dikopikan. Boleh yang gunakan ini boleh diperpendek dulu. Boleh diperpendek dulu. Kalau udah diperpendek, nanti disalinkan ke baik ke bit.ly, ggg.gg atau i.id ya, s.id. Kalau saya biasanya menggunakan yang ini, menggunakan yang s.id. Nah ini, tapi ini hanya sebagai kan kemarin ada bit.ly, terus ada juga gg.gg, ada juga s.id atau menggunakan key-code ya. Nah itu salah satunya. Ya. Itu untuk merubah nama ya Pak Arif ya. Ya, iya. Ya. Oke, jadi itu di link yang sudah dapat, tautan yang tadi sudah didapat, di copy, terus di generate, namanya kita bisa rubah sesuai dengan keinginan kita karena memang link aslinya itu kan namanya itu nggak tahu lah apa itu namanya, ada huruf angka gitu kayak gitu. Jadi kita bisa rubah tadi contohnya presensi sesi 3, presensi sesi 2, presensi sesi 3. Seperti itu Bapak dan Ibu. Barangkali ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu bisa melalui chat. Itu udah ada tuh, Ibu Leti udah nanya. Coba Pak Arif di ini kan lagi Add-on ya, untuk add-on. Add-on itu biar lebih jelas. Pak Arif dibuka, Pak Arif silakan add-on-nya. Masuk ke add-on-nya katanya, tombolnya Add-on. kemana? Bentar. Add-on. Dia di Titik. posisinya di pom. Nah, itu tuh. Hmm. Ini ya. Nah itu Bu Leti. Nah, itu boleh. Iya. Nah, itu yang. Ada di paling kedua bawah ya. Add-on. Ya. Nah, ini ada add-on. Yang ini Bu, bullet ini. Kasih fasilitas berbicara Kang Nija. Oh iya, barangkali ada yang mau langsung ngobrol, silahkan. Pak Arif, saya mau tanya. Halo Pak Arif. Iya, silakan Bu Leti, silakan. Kalau misalkan tidak pakai publisher sama limit itu ya tadi, apakah masih tetap bisa digunakan? Bisa digunakan, bisa digunakan. Tapi namun itu hanya sebatas kan seperti kita ya, membuat di soal misalkan atau materi, salah satunya di Emodo. Kalau misalkan saya selalu menggunakan Emodo untuk e-learning, mohon maaf ini. Jadi limit kita misalkan mengerjakan hari ini buat buat Senin, Selasa, Rabu, Kamis sekarang dibuat. Nah, nanti si itunya diatur untuk limitnya. Jadi biar dia itu nanti muncul sesuai dengan Jadwal. jadi seperti itu ya atau limit. Nah, untuk pom publisher ada cashback kepada orang yang input, nanti ada laporan. Feedback mungkin Pak Arif, cashback mah kredit. Feedback. Belit. Ke email yang input biasanya seperti itu. Iya. Jadi yang penting tadi kalau misalnya kalian tidak menggunakan form publisher, tangganya ada respon balik itu ya, yang terima kasih. Nah, terima kasih Anda udah berhasil. Nah, itu salah satu bahwa udah melakukan inputan dengan berhasil atau dengan sukses. Nah, itu atau selesai. Itu sepertinya. Pak Arif, mohon maaf tadi saya kurang bisa mendengarkan yang limiter. Gimana ya Pak caranya tadi? Yang limit, maaf yang publishernya. Kalau yang limit sudah. Yang publishernya. Yang udah jadi ya? Iya. Ya, enggak yang add-on, terus publisher, terus gimana? Oh, yang ini. Iya, tadi urutannya saya ketinggalan. Yang titik 3 ya? Ya. Yang klik, lalu ada add-ons. Nah, nanti ini muncul. Nah, yang ditanyakan adalah Ya, yang publisher. Ya, Bu. Kalau misalnya publisher.
install. Ya. Klik install. Nah, baru continue. Ya mudah-mudahan sekarang sukses, tapi tadi gagal terus. Tuh. Nah, kalau misal udah kalau seandainya ini sukses, biasanya nanti akan muncul seperti ini, Bu. Nah, muncul tanda ini kan asalnya ikonnya asalnya 3 ya. Ya. Ini belum sukses. Nah, kalau Ya. udah sukses nanti muncul seperti ini, Bu. Kalau Ya. misalnya berjalan lancar. Nah, Ya. nanti kalau seandainya form publisher udah ada ini, form publisher. Kalau misalkan mau nginstal lagi form limiter, klik lagi di sini. Nah, di sini klik lagi, baru add lagi kayak seperti tadi, Bu. Kayak seperti Iya. tadi form publisher. Nah, ini diklik sama baru nanti diinstal. Hasilnya nanti kalau udah beres terinstall, maka muncul yang seperti ini, yang kedua, ini form limiter. Oh, jadi cukup gitu aja ya? Ya, Ya. kalau oke, Kalau cukup. Pak Arif boleh satu lagi? Saya tadi bikin presensi gitu, udah dapat linknya, tapi pas dicoba sama kalau di laptop saya bisa, tapi setelah saya dikirimkan ke yang lain katanya nggak ada gitu. Itu alasannya kenapa ya? Nggak bisa dibuka katanya linknya. Linknya mungkin coba Bu, Ibu waktunya terbuka. Ibu pakai limit nggak? Limit ya waktu? Enggak. waktu Iya makanya enggak gitu, enggak pakai. schedule-nya tuh ya. Salah, Bu. Biasanya tiap waktu juga bisa dibuka kalau Ya, kalau Iya. nggak pakai limit itu bisa dibuka langsung dimanapun sebetulnya. Jadi waktunya. Nah, kalau seandainya terus ibu yang apa namanya tidak terbuka, bisa jadi mungkin linknya juga salah atau Iya. tidak masuk ke ada yang terhapus di satu linknya ketika waktu ibu generate ke apa tadi ke generate merubah namanya. Itu takutnya seperti itu juga, Bu. Dicek lagi nanti barangkali dicoba lagi atau ibu juga Oke. coba langsung sama ibu begitu. Ya, iya Pak. Nanti saya coba lagi Pak. Sukanya. Jadi untuk tambahan, seandainya kalian udah membuat link kita tes atau tapi Bu, Ibu belum dipendekkan kan ya? Belum dipendekkan ke semacam Bitly belum? Udah pakai GG. Oke. Oh, GG. Nah, takutnya ada satu huruf yang ketinggal. Hmm. Ya, Jadi copy. Izin menambahkan Pak Arif. Ya. Ya. Yang punya Buleti itu kemungkinan ada yang nabrak rule dari Google, jadi dia nggak bisa kebuka gitu. Jadi kayaknya entah mungkin di pertanyaannya atau di kontennya ada yang melanggar kebijakan Google. Jadi ketika tadi kan linknya diberikan ke saya coba itu yang pakai gg.gg nggak bisa kebuka, pakai yang link yang normalnya juga sama nggak bisa kebuka, keterangannya melanggar kebijakan. Karena kalau misalnya linknya salah tulis itu keterangannya biasanya link wajib ditemukan. Iya benar. Nah, kalau ini melanggar kebijakan, jadi kayaknya mungkin isi dari presensinya ada yang nabrak atau ada yang kelompat. Yang pasti itu kebijakan Google ada yang ditabrak, makanya nggak bisa diakses gitu. Entah kebijakan keamanan atau apa Bisa kurang jadi begitu ya. ya. Mungkin itu. Terus yang tadi mungkin menambahkan dari Pak Arif, jadi penggunaan add-on untuk kegiatan PCT ini sebenarnya disebut wajib, enggak juga, tapi ini memudahkan Bapak Ibu sekalian, karena kan presensi ini akan dihitungkan sebagai prasyarat kelulusan. Jadi kalau misalnya presensi, kemudian peserta yang ikut di presensi itu harus Ibu kasih satu-satu kan agak ribet juga. Nah, kalau misalnya menggunakan komputer ketika Bapak Ibu ngisi presensi, Bapak Ibu tidak usah minta lagi ke penyelenggara, atau yang menyelenggarain nggak usah ngasih lagi presensi karena udah otomatis kekirim ke email kita masing-masing. Jadi nanti ketika dikumpulkan emailnya itu sudah ada. Kira-kira seperti itu mungkin Pak Arif, tambahan dari saya. Iya. Eh, Ada pertanyaan lagi? boleh masuk Pak? Saya. Yuk, langsung Pak.
Pak Yayat ya, silakan Pak Iya, Yayat. iya. Maaf ini aduh baru bisa join ya, barusan ada something gitu di rumah. Ada Ya. tamu jadi nggak bisa gabung. Oh, ini Pak, kembali ke masalah link ya. Kalau misalnya kan kita link udah buat ini misalnya untuk hari Rabu. Nah, untuk hari Rabu schedule-nya itu. Nah, terus kita mau nyoba cek besok bisa nggak ya? Kita lupa nggak kayak takut-takut kayak kasus ibu tadi nggak kebuka misalnya gitu. Bisa dicek, bisa dicek. Harus sesuai hari Rabu. Ya. Berarti mungkin gini Pak, mungkin kalau izin nambahkan, kalau misalkan kayak gitu, mungkin di limitnya setelah dicek kalau sudah dicek udah jalan, baru di limit gitu mungkin. Kalau teknisnya kalau mungkin seperti itu bisa. Nanti lah update lagi, update lagi. Iya, soalnya kan kalau ketika pas kita beres juga nggak langsung bisa bukan berarti itu paten, masih bisa diedit lagi juga gitu. Oh, masih bisa diedit Masih lagi. bisa, Oh, nggak jadi gitu. masalah. Terus caranya gimana itu ngeditnya? Oh ya. Menambahkan sebetulnya pas ketika pada waktu Bapak di limit di hari Rabu jam sekian, Ya. itu sudah tidak bisa di klik linknya, gitu kan? Jadi itu harus dibuka lagi oleh admin pembuat. Nah, Bapak setting limitnya lagi. Oh, bisa itu dibuka lagi ya? Dibuka lagi, tapi sama pembuat yang membuat Iya, itu, pembuatnya. bukan sama si pembuat. Ya. Dibuka setting limitnya, dibuka lagi, disetting kembali. Bapak mau buka jam berapa, mau kapan gitu. Nah, setelah udah pasti oke, linknya udah bagus, baru di set dengan jadwal yang sesuai dengan Bapak yang inginkan tadi, hari Rabu. Nah, itu karena sekarang ada istilah protokolnya, jadi protokol pembukanya gimana, memperbaikinya? Oh iya. Gimana itu cara? Itunya yang Ngeditnya ya. Udah jadi. Bisa dari mana? bisa Bisa ditampilkan Pak Arif. Ya, Tolong Pak. Nah, ditampilkan Pak Arif, siap. Ini kalau udah jadi linknya, misalnya. yang udah ada ya Pak ya. Ya. Udah aja, misalnya udah ada gimana langkah pertama? Ngedit. Edit. Nah, ini kan form limit. judulnya. Lihat lagi Pak. Diulangi Pak Arif, diulang dulu. Lihat ke formnya dulu. Oh, ini formnya. Ini form yang digunakan untuk absensi hari ini ya, sesi 3. Nah, klik dulu Pak. Pak ini ada di admin sendiri ya, yang pembuat. Ya, di sisi pembuat. Nah, setelah itu baru kita klik dulu pengaya. Setelah itu baru ke form limiter. Nah, baru set limit, Pak. Nah, ini jadi intinya kita akan memperbarui lagi atau mengedit lagi. Ya. Nah, ini ya. Lihat. Ini baru. Nah, sekarang misalkan tanggal 12 jam sampai jam berapa ya? Jam 5. Jam 5. Udah. Nah, itu di set. Jam 5 itu PM ya. PM ya. Nah, Iya, PM. PM. Kalau Mana? PM. sampai jam 1 mal, jam 12 Ini kan jam mal. 5 sore. 5 sore PM benar. Betul. Jadi Betul. satu ke sini itu PM. Baru di PM. set, Pak. Nah, ini set. Baru di save. Enak. Udah, itu secara otomatis dia akan sampai jam 5. Cukup kali. Siap. Itu salah satunya, Pak. Ya, makasih. Ya, ini. Nanti dicoba. Begitu Pak, jelas Pak ya? Siap. Ya, sip. Iya, jelas, siap. Baik. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan kembali untuk materi penguatan dan belajar host, moderator, dan presensi dari kita. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan untuk pembuatan Google Form ini. Moderator, boleh tidak tanya di luar itu? Bangga. Pak Heru, untuk hari Senin dan seterusnya, mungkin kita nggak lagi latihan ya, karena ini latihan. Mungkin saya saja yang lupa, atau mungkin ada teman lain yang lupa. Apa itu job desk untuk peran yang host, kemudian moderator, kemudian presenter harus buat apa saja. Mungkin
bisa di-share di grup. Jadi biar ada kejelasan pembagian tugasnya, siapa yang buat flyer, siapa yang buat room, begitu dan seterusnya. Itu Pak Heru dari saya, mohon maaf Pak Arif di luar materinya karena penjelasannya sudah sangat jelas. Jadi sudah jempol 4 deh kalau saya punya empot. Empot 4. Ada sama kaki bawah. Terima kasih Pak Heru, Jempol kaki begitu ada. saja. Iya, iya. Mungkin nanti Izin. itu bisa didiskusikan di grup ya. Di grup biar nanti Pak Heru sama Pak Alam yang akan menjelaskan. Ya, saya jawab sedikit mungkin Bapak Ibu ya, sambil biar Bu Nuning dan supaya Bu Naning dan rekan-rekan yang ada di rumah bisa ada pegangan. Untuk host Bapak Ibu, tugas host itu pertama menyiapkan presensi, ngecek room, membuka Vicon, berkolaborasi dengan moderator. Jadi room otomatis dibuat oleh host Bapak Ibu ya. Kemudian untuk moderator itu memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi, membuka kegiatan, mengatur jalannya diskusi, kemudian mengatur room. Kemudian untuk tugas dari nanti itu bikin saya membuat ini. Nah, silakan pelajar. Hilang suaranya ya Pak. Ada rule yang dikasih yang buat membuka aplikasi room itu untuk player itu nanti moderator semua kebagian membuat presensi, akan kebagian membuat flyer juga, akan kebagian sebagai presenter juga. Kira-kira seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya akan dipaparkan di grup karena tidak masuk semua untuk ini. Kemudian untuk besok Bapak Ibu terkait pembuatan jadwal, karena jadwalnya 1 bulan, jadi spreadsheet-nya sudah saya siapkan. Nanti Bapak Ibu silakan berdiskusi saja kapan kelompok Bapak Ibu siap. Sebagaimana diketahui untuk satu sesi penampilan itu kan 1 jam. Nah silakan nanti dibagi di spreadsheet-nya. Waktunya boleh dari kita sepakati mau dari pagi atau siang atau dari sore misalnya mulainya, supaya tidak terlalu saya juga kan akan mendampingi, saya usahakan mendampingi Bapak Ibu sekalian itu. Jadi tiap Bapak Ibu ada sesi, linknya dimasukkan, saya hadir. Kemudian jangan pelit-pelit masuk ke kegiatan temen yang lain, misalnya bukan kelompok kita, terus ada lagi ngadain room, kita masuk aja join, lumayan itu untuk presensinya. Karena kan takutnya yang presensi yang kemarin ketika pembukaan tidak bisa ikut, itu bisa di-cover dari sana, dari kegiatan temen kita yang lain gitu. Presensinya diambil dari situ. Karena ada perhitungan kehadiran juga untuk kelulusan. Kira-kira itu mungkin Bu Naning penjelasan sementara, nanti untuk lebih mendetailnya kita diskusikan di grup mungkin Bu. Baik, terima kasih Pak. Yep. Pak, mau nanya Pak, Mangga Pak Arif, mangga. panitia sama tugas-tugasnya Bahasa Indonesia. kalau bisa nanti Maaf ya, maaf. Pak Heru, kalau bisa nanti tugas-tugas moderator, host itu dilampirkan ya. Karena kadang melihat PowerPoint lupa lagi. Siap Pak. Nanti dilampirkan di grup tugas-tugas dari moderator, host, dan presenter. Juga nanti saya lampirkan spreadsheet. Nanti silakan Bapak Ibu isi di jam yang masih kosong. Saya agendakan saja dari siang aja Bapak Ibu ya. Jadi per harinya misalnya dari mulai jam 12 siang sampai malam, malamnya boleh sampai jam 12 malam pun boleh, nggak apa-apa. Atau misalnya Bapak Ibu siap jam 1 malam juga nggak apa-apa. Silakan kalau misalnya siap ada pesertanya, saya siap. Tumben kata Bapak. Khusus poligami. Pak Heru,
Mohon maaf Pak Heru, karena ada ibu-ibu juga ya. Ya, gimana Bu? Eh, kalau boleh ini Mas, karena saya berhubungan dengan sinyal ya. Kalau malam itu kan mungkin rush hour, sehingga dia akan susah ya beberapa seperti di saya lah, jangan di orang lain. Mungkin bisa start lebih awal, misalkan satu sesi di agak awal gitu ya, mulailah jam 11 lah, tidak jam 10 mungkin terlalu pagi kalau buat bapak-bapak jam 10 jam 11 gitu dan selesai berakhir tidak terlalu malam gitu sehingga tadi harapan Pak Heru kami bisa join ke presentasi rekan-rekan yang lain bisa terlaksana gitu, bisa hadir begitu Pak. Oke. Begitu. Ya nanti di spreadsheet-nya Bu saya isikan dari jam 7 pagi. Nanti Ibu silakan mengatur kelompoknya. Pokoknya saya tidak akan membatasi Ibu bisanya jam berapa. Itu tergantung Ibu saja, Ibu Bapak sekalian. Jam berapa. Yang penting nanti di jadwal spreadsheet-nya komitmen gitu Bu. Misalnya Ibu mau di tanggal 15 itu jam 1 siang misalnya. Silakan linknya dicantumkan, kemudian flyernya dicantumkan ke grup. Jadi teman-teman yang lain juga bisa mengakses. Terus misalnya Ibu kalau malam nggak bisa akses, yang penting misalnya siang udah ikut di 3 grup, yang malam ternyata nggak bisa ikut, nggak apa-apa Bu. Kira-kira seperti itu mungkin Bu. Jadi jadwalnya tidak mengikat gitu. Mau dari jam 9 pagi pun boleh kalau misalnya Ibu selaku host, moderator dan presenternya siap. Karena kan kebetulan kita sekarang lagi di rumah semua Bu ya. Jadi saya pikir pagi tidak akan ada kendala apa-apa selama presenter, moderator dan hostnya siap mungkin itu Bu. Jadi boleh misalnya Ibu tadi saran jam 10 mah enggak. Kalau misalnya siap tinggal sampaikan saja flyernya, usahakan 1 hari sebelum. Jadi jangan 15 menit sebelum mulai baru bagi link gitu. Jadi dari 1 hari sebelum sudah membagikan link untuk kegiatan atau beberapa jam sebelum itu sudah membagikan link untuk kegiatan. Jadi teman-teman yang lain bisa atensi gabung ke room yang dibuat. Kira-kira itu mungkin. Bu Nani? Ya, halo Bu Nani. Iya Pak, sudah saya jawab lewat chat, saya matiin itunya. Iya Pak, siap. Nanti insya Allah. Ya, kira-kira seperti ini. Nanti diatur aja. Yang pasti sekali lagi jangan terbebani dengan tugas. Yang penting kapan kita bisa dipenuhi, usahakan dipenuhi. Jadi jangan kaku dengan intinya jangan diparadigmakan ini akan sulit, ini akan susah. Kita laksanakan. Saya akan membantu Bapak Ibu sekalian sebisa mungkin disederhanakan gitu. Jadi tidak rumit, tapi visi misi dari VCT ini bisa sampai ke Bapak Ibu dan Bapak Ibu juga bisa mendiseminasikan kepada yang lain. Kira-kira itu Bu. Mudah-mudahan dari 24 ini bisa lulus semua. Amin. Grup 12B ini. Amin. Ya. Bisa lulus semua karena saya pikir tidak terlalu sulit untuk pemenuhannya. Insya Allah saya akan bantu semaksimal mungkin agar Bapak Ibu bisa lulus. Kalau misalnya kurang peserta atau apa atau misalnya butuh pendampingan selama Bapak Ibu memberikan jadwalnya pada saya akan gabung di room. Insya Allah akan mendampingi di room. Kira-kira seperti itu mungkin Pak Heru. Ya gimana? Ya Untuk materinya itu bebas ya? Bebas ya. Bebas. Oh ya. Ya. Jadi kecuali diseminasi Bapak Ibu ya. Kalau diseminasi itu materinya usahakan yang terkait dengan yang 5 kompetensi yang kemarin sempat diulas. Jadi membuat Google Form, membuat Ruby Bag, kemudian link, membuat flyer. Kalau saran saya agar Bapak Ibu cepat terpenuhi tugasnya, jadi materi diseminasi dengan tugas Ibu sebagai Ibu Bapak sebagai presenter itu dibarengkan gitu. Jadi tugas sebagai presenternya terpenuhi, kemudian tugas diseminasinya terpenuhi. Oh gitu. Jadi tidak usah tampil misalnya sekarang sebagai presenter, kemudian tampil nanti berikutnya sebagai presenter untuk diseminasi. Kalau dilangsungkan kan presenter sudah, diseminasinya juga udah dapat. Seperti itu Pak. Jadi kan kadang ya yang saya rasakan itu ada males biasanya. Males kalau harus
berulang-ulang. Terus kita juga ada jenuhnya juga. Mungkin di awal kita semangat, tapi tengah-tengah kadang melempem, jenuh. Nah, kalau kita sudah memenuhi tugas di awal, maksudnya presenternya, diseminasinya sudah di awal dilaksanakan, berarti kan sudah tuntas nih. Kalau misalnya ada 6 kecakapan, ini saya simulasikan saja pura-pura Bapak Ibu ya, ada 6 kecakapan. Membuat flyer, membuat QR code, membuat Google, membuat presensi, membuat room bag, kemudian kemarin membuat apa lagi ya, teknik menjadi host, moderator dan sebagainya. Itu kan diseminasinya bisa sekaligus 1 hari Pak. Bapak Ibu tinggal cari partner yang cuma mungkin akan si teman ibu bapak yang dideseminasikan mungkin harus meluangkan waktu selama 6 jam, atau misalnya dibagi menjadi 2 hari, 3 jam hari ini, 3 jam besok. Itu kan udah tuntas tuh, 3-3-nya sudah kebagian, orangnya kan tidak berganti seminasinya gitu. Kira-kira seperti itu. Yang penting bukan peserta ya, tinggal kita minta guru yang lain 3 orang, itu udah terpenuhi tuh untuk 3 orang. Nanti tinggal bapak ibu memenuhi untuk presensi dengan ikut ke kelompok yang lain. Jadi dalam waktu 2 minggu pun kita sudah tuntas, kantong tugas sudah bisa terpenuhi gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi mau melempem tengah-tengah kayak di akhir biasanya yang pengalaman yang tahun kemarin itu ada yang sudah harus tugasnya mengumpulkannya 2 kali presenter, 2 kali moderator, 2 kali host. Dia kurang 1 kali host karena kurang partner, dan itu tidak bisa terpenuhi karena di akhir terlalu mepet gitu. Jadi kita usahakan di awal, yang penting komitmen aja, komitmen, terus tidak usah menganggap ini susah gitu. Kita bikin gampang aja, karena yang dipresentasikan misalnya ibu bapak ada kekurangan dalam presentasi, nanti kan teman-teman seperti tadi bisa saling menambahkan, bisa ditambahkan oleh host, bisa ditambahkan oleh moderator. Kira-kira seperti itu mungkin gambarannya. Oh iya, berarti timnya juga nanti nggak paten ya Pak ya? Gimana Pak, gimana? Untuk timnya gitu, nggak paten ya, misalkan ada, saya butuh partner nih, saya mau presenter, misalkan mau jadi presentasi, tapi tim saya yang sekarang, misalkan nih, tim saya yang sekarang lagi berhasil, bisa juga ke yang lain, teman yang lain yang punya waktu gitu kan? Boleh Pak. Oh iya, boleh. Siap. Pembagian kelompok yang dibikin 3 orang itu sebenarnya itu hanya untuk memudahkan Bapak mencari partner Pak. Kalau misalnya tidak yang bisa cuma 2 orang, nah yang satu itu bisa minjem orang lain. Kalau misalnya sudah tidak ada, kalau sudah mentok, ya mungkin nanti saya juga bisa membantu memfasilitasi. Misalnya Bapak cuma ada presenter sama moderator, nanti saya bantu sebagai host, tapi untuk pembuatan layarnya Bapak dan Ibu yang buat masing-masing. Jadi saya hanya membantu tugas hostnya atau tugas moderatornya gitu. Yang penting Ibu terpenuhi. Kira-kira seperti itu. Oh, sip. Makasih Pak, udah lebih jelas nih. Siap. Gimana Pak Arif, masih ada? Saya kembalikan ke moderator, mungkin Pak Teguh. Siap. Pak Teguh, mana Pak Teguh? Siap. Oh iya, pedah parem. Ente atuh. Kehalangan kumis. Sama penugasan mah bade dicukur heula. Baik Bapak dan Ibu, di sore hari ini mungkin untuk penguatan materi tentang Telkom kita cukup sekian saja. Saya ucapkan terima kasih banyak. Nanti evaluasi serta saran-saran ataupun ada yang harus kita lakukan didiskusikan di grup WhatsApp aja. Dan ya mudah-mudahan sekali lagi kita dalam keadaan sehat walafiat bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan penugasan yang akan dilaksanakan mulai dari Senin ke besok. Terima kasih pada Pak Arif sebagai presenter yang sudah mengeluarkan materi, dan saya pribadi sebagai moderator ucapan terima kasih Bapak Ibu yang sudah bisa masuk di room, dan saya kembalikan ke host, dan Pak Panijar boleh di closing. Siap, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang di room ini, terutama Pak Heru yang sudah membeberkan informasi yang sangat pentingnya, karena sejujurnya dari kemarin secara teknis belum terlalu fix di kepala saya, tapi alhamdulillah sekarang sudah lebih jelas. Terima kasih juga kepada moderator yang telah membuat lancar acara ini, dan kepada presenter Pak Arif, terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk selalu
mampu menimba ilmu yang lebih banyak lagi. Mungkin seperti itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hebat-hebat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rip, Dan hari materi poligami pada dilanjut. Terus itu teh kumaha Paruman? Ya enggak sih, baru bisik gitu. Jar, Euy. Kumaha anu bedakeun paling dina ayeuna settingan nanya. kela-kelanya? Wah, Bapak Ibu anu sanes bilih ieu apunten nanya ieu trio kuek-kuek nuju rada areror. Bade nyobian roomna ieu teh. Mau nyoba room dulu. Bilih kaganggu, bilih misalkan bade lip mangga gitu bilih. Apunten bisa sanes ngusir. Bade nyobian dieuna, nyobian item-itemna. Hari tadi Rip hari nampilkeun layar eta make naon mun Aya gambar set anu panah. mana? Eta share konten anu panah anu gireun eta di layar kan ada cakra, ada voice, ada videonya, stop video. Aya share. Heeh. Urang mah Share. pareum. Nya klik lain iya. Nah, Bisa berarti yang anu bisa ya pembuat tunggul atau nya. bisa disetting pembuat. Heeh, Bisa. kumaha ieu? ku host. Kumaha nyetingna? Dijadikeun ieu meureunnya dijadikeun naon teh? Dijadikeun naon? Panelisnya kanu naonnya? Kala connect to microphone, connect to device, share multimedia aya oge ieu. Hari urang Jar, presenter mah bisa dialihkeun ku misalkan abinya. Dialihkeun ka kamunya ya kan aya tanda konengannya tah. Di mana? Tadi nama abi, nama abi tah gigirna aya as. Tanda buleut. Heeh. Tah eta mah keur moderator. Moderator ieu bisa dikirim ka Jar misalkan tah. Tah enak bagian Jar. Ulah ka dieu Jar mah ada hostnya. Mana? Anu mana? Tah. Tah enak Kang Teguh anu bisa ngobrol. Anu bisa nge-share segala rupa tah. Sok coba Teguh. Halo. Tah, bisa ieu urang. Sok coba share. Share naon eta? Share kumis atau apa? Iya urang. Lamun host tuh bisa host. Muncul tak? Bro? Iya muncul. Tara. Jika tuh saya jadikan presenter, kumaha bisa tuh? Bisa dipindahkan hostnya, bisa dipindahkan ke kabatur. Bisa. Kumaha kanu naon? Bisa teh ente sok pindahkeun anu hejo. Nu hejo naon? Gambar-gambar hejona. Gambar webek. Di nu ngaranna. Make this participant presenter, jadi presenter. Tapi ieu kumaha ayeuna? Kala, saya bisa dijadikan presenter. Become presenter. Nah, ya saya bisanya. Cicing tungguan. Nah bisa ari urang teu. Cicing heula nyobaan. Apa di sini Jar mah iya ku diberi akses. Aya tuh. Aya. Bener, tong bohong. Aya tah. Ari cik ari bieu Jar chat naon? Jar mau. Ini Jar mau. Urang partisipasi ente mah. Anu muncul di layar saya naon? Eta video urang eta. Anu keur muncul di layarnya. Iya berarti Lajar. Iya nya. Berarti share layarnya. Berarti ku host tawa ku sa. Ku saya dirinya uang dia deui. Jadi kan saurang nu bisa jadi presenter teh gitu. Nya. Nah, geus bisa gue. Kecuali presenter bisa dialihkan ke orang lain gitu. Misalnya abi presenter ya. Bisa dialihkan ke Nijar tuh. Jadi Nijar presenter. Teguh ya.
gua nama. Oh ini jangan teu bisa ku abi mah eung. Ku abi sorangan ya. Nah, enak abi geus dijawab cobaannya. Sok, Cobaan masuk jadi host. sok. Berarti orang mah teu bisa nanaonnya ku host unggul berarti ya.